itu artinya nggak suka, artinya nggak kesengsem gitu, nggak kesengsem. Kalau pakai jim jahada itu artinya berusaha. Jahada yujahidu, berjuang, berusaha. Zahid biasanya kalau ahli thariqah itu untuk bisa meningkatkan kualitas imannya, keikhlasannya, maka dia harus melepaskan dari konsentrasinya pada masalah dunia, nggak kesengsem. Makanya terus ada uzlah itu. Uzlah itu menjauhkan diri dari hiruk pikuk kemewahan dunia. Orang zuhud tuh orang yang bagaimana? Orang yang nggak punya apa-apa. Bukan. Itu orang miskin. Saya mah zuhud, baju aja umpamanya robek-robek, belum tentu itu. Zuhud itu adanya di hati sebetulnya. Jadi bukan karena bajunya compang-camping, makanya sederhana, terus disebut dia orangnya zuhud. Ya belum tentu. Kenapa makanya sederhana? Orang nggak ada untuk belinya itu, nggak ada untuk belinya. Zuhud bukan hanya pada harta, tapi banyak. Termasuk punya bini satu aja juga zuhud itu. Zuhud itu. Jangan terus kalau begitu Nabi nggak zuhud dong. Lain. Zuhud itu di hati ya, bukan karena jumlahnya sebetulnya. Kalau jumlahnya ya selama dibolehkan nggak masalah gitu. Jadi Nabi Muhammad itu istrinya banyak tetapi yang perawan cuma satu. Padahal kalau dia mau perawan semua bisa. Yang banyak itu janda-janda yang sudah enggak, sudah sudah second, udah enggak layak pakai sebenarnya. Cuman karena dia orang terhormat. Dulu ada seorang janda itu ditinggal oleh orang pemimpin besar di kaum Yahudi. Akhirnya dinikah oleh Rasulullah untuk menjaga kehormatannya dia, di samping tujuannya untuk dakwah. Kalau dia sampai jadi istri Rasulullah, maka para pengikutnya itu pasti akan tertarik untuk mengikuti, bukan karena nafsu. Diterangkan di sini sumaina asnafa ma fihi zuhdu takadu takhruju anil hasri. Kemudian bagian-bagian yang harus dizuhudi itu hampir keluar dari hitungan. Saking banyaknya, banyak banget itu. Wa qad dzakarallahu ta'ala fi ayatin wahidah sab'atan minha. Allah menjelaskan dalam satu ayat 7 bagian besar dari yang harus kita zuhudi. Kenapa kita harus zuhud? Sebab kita itu nggak bisa konsentrasi pada dua hal, apalagi yang berbeda. Kita nggak bisa itu. Konsentrasi pada dua hal yang berbeda pada saat yang sama. Kalau di sini ada yang suka main catur, itu kalau sedang catur orang mau apa kan sono nggak tahu kadang-kadang. Iya, cuek aja gitu. Mertua lewat juga ongko-ongko be, bro. Bukan hanya itu, gua apleh juga sama. Oh, ceki.
Main bola juga sama. Kalau sudah konsentrasi pengen menggolkan itu Jadi orang tuh nggak bisa kemudian membagi dengan adil pada saat yang sama. Kalau kita lagi konsentrasi pada jabatan, ya sudah, akhirat tuh lupa. Konsentrasi pengumpulan harta juga sama itu. Jadi harus ada. Karena kita itu di sini bukan tempat terakhir kita mau pergi jauh kehidupan yang sebenarnya, maka kita harus siap-siap. Apa itu tujuh itu? Qala ta'ala zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dihiaskan bagi manusia cinta pada keinginan-keinginan nafsu berupa wanita, cinta pada wanita. Gak boleh cinta sama wanita, kalau begitu gaya aja gaya. Oh, bukan begitu pemahamannya. Secara umum bahwa seluruh manusia itu sebagai lelaki, maka dia itu merupakan suatu zuyina, itu bukan dihiasi, dibuat indah, tapi dibuat senang. Watak manusia itu dibuat senang satu pada wanita. Kedua, albanin, anak banyak. Dulu nih ya, sebelum ada KB, dulu itu orang itu, saya juga heran tuh, ayah saya di kampung padahal ya cuman petani, anak ke-11, nggak takut nggak ngasih makan itu. Banyak orang dulu itu, ada yang di sini tuh kiai siapa anaknya 15, tahu dari berapa istri itu nggak tahu. Udah meninggal usianya 150 tahun lebih, kayaknya baru meninggal dah, di daerah Pekopen situ tuh. Istrinya usianya 150 tahun lebih. Ada yang panjang begitu. Anak banyak. Dulu pada zaman Al-Qur'an ini turun, orang itu suka banget kalau anaknya banyak, apalagi lelaki semua, sebab bisa menjadi kekuatan keluarga, kekuatan dinastinya. Kalau seorang raja nggak punya anak lelaki, wah udah merasa ketar-ketir aja untuk mempertahankan dinastinya. Seorang pejabat, apalagi seorang presiden, kalau nggak punya keturunan juga itu. Jadi dulu itu untuk mempertahankan jabatan, wibawa dan usahanya, punya anak banyak gitu. Nabi Yakub itu mah bukan karena itu, tetapi memang orang dulu banyak. Nggak punya anak, sedih. Wal qanatir al muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, dan gedung-gedung yang dihiasi pernak-pernik emas dan perak. Ini biasanya para raja itu, istana-istana kerajaan waktu itu kursinya aja mungkin dihiasi dengan lapisan emas dan perak segala macam itu. Coba aja waktu zaman dinasti Ming, dinasti Tang, terus ya pokoknya Fir'aun, sampai kemudian Raja Balqis, Nabi Sulaiman itu, sampai Nabi Sulaiman itu pagarnya aja pakai emas, itu pagar istananya. Kok Nabi Sulaiman juga begitu? Lah itu fakta ya, tetapi apakah dia zuhud atau tidak, kita lihat. Ada dalam sejarah itu
ceritanya Nabi Sulaiman biar kaya begitu, kalau makan itu yang dia makan tuh hasil keringat jerih payah dia sendiri. Dia tuh suka nenun terus. Suatu ketika melihat bahwa manusia itu banyak yang gak beres terus, ini gara-gara setan. Kemudian berdoa, ya Allah tolong nonaktifkan setan. Suruh nonaktif, bener nih dalam ceritanya begitu, dialog bener nih. Ya tolong ya Allah, ini masyarakatnya udah susah banget untuk ibadah, jadi banyak yang itu, akhirnya dinonaktifkan. Itu biasanya dia kalau kain yang hasil tenunan itu dia jual ke pasar, kemudian hasilnya dibelikan untuk makan, dia makan terus sambil itu 3 hari nggak laku-laku dijual oleh pembantunya tuh. Loh kenapa sih kok tenunan saya biasanya asal nyampe pasar udah pasti laku, kenapa? Itu katanya orang-orang di pasar pada nangis semua, pada lagi bertobat, jadi nggak ada yang itu, nggak ada yang layanin, merasa bertobat banyak dosanya karena nggak ada setan. Jadi ada setan tuh penting nggak? Penting. Banyak orang rusak karena wanita, tergoda. Banyak orang yang jatuh miskin karena wanita. Banyak orang jatuh jabatannya karena wanita. Sekarang apa perlu nggak ada wanita? Nggak bisa. Hidup tuh memang begitu. Tuhan kasih baik dan buruk. Kalau baik semua, itu stagnan. Stagnan kalau baik semua. Coba lihat ya, lihat. Sumber dari kehidupan itu, pertama adalah air, kedua adalah kehangatan sinar matahari atau panas. Jadi ada konflik sudah jelas. Air dingin dengan hawa panas timbul hangat itu. Dari air ini kemudian Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Banyak banget. Termasuk rumput. Daun-daun itu kelihatannya kan ya nggak berguna, nggak berarti. Bapak kalau mau berpikir itu profesor doktor ahli pertanian nggak ada satupun yang bisa bikin daun dari asalnya kecil terus mekar terus menguning terus itu kering jatuh. Sepertinya rumput yang kita injak tuh nggak ada hubungan, nggak ada hubungan ya yang erat dengan kehidupan kita, padahal enggak. Dari air itu tumbuh rumput-rumput. Dari rumput Allah menciptakan apa itu? Hewan-hewan pemakan rumput. Kenapa? Sebab rumput itu perlu predator juga. Kalau zaman dahulu Allah menumbuhkan rumput, enggak ada pemakan rumput, dunia ini akan penuh rumput dan tertutup. Nanti bagus. Ya sekarang banyak orang bisa potongin dengan itu, zaman dulu. Maka dibuatlah binatang, macam-macam binatang. Bukan hanya kerbau saja, tapi kambing, kelinci. Soalnya kalau satu binatang doang, kerbau doang, kerbau habis repot ini. Dia ada tingkatannya, ada kelinci, ada segala macam, ada marmot yang makan rumput itu. Lah, binatang pengamakan rumput ini juga berkembang biak. Kalau tidak dimanage dengan baik, maka rumput habis. Kalau rumput-rumput habis, otomatis mereka juga pada mati. Maka bagaimana supaya tetap stabil? Dibuatlah predator untuk yang memakan rumput. Ada harimau, ada kucing, ada serigala, segala macam. Itu untuk semuanya, untuk keseimbangan. Itulah yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy.
mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, rumput hidup dimakan oleh pemakan rumput itu. Pada mati kan di dalam perut. Tapi kemudian diolah di perut itu, kemudian diantaranya ada yang jadi air mani, kemudian jadi anaknya dia tumbuh gitu. Jadi begitu terus sirkulasi. Ada gerakan. Gerakan ini akibat dari konflik besarnya adalah dari hawa panas dan hawa dingin. Itu yang membuat konflik. Itu halilintar itu besar banget, meledak itu. Itu karena pertarungan antara suhu panas dan suhu dingin itu. Kita aja kalau air apalagi panas banget, kita kasih air kan bisa meledak gitu. Nah, tapi getaran halilintar itu juga bisa membuat menggoyangkan tanah, yang tanahnya mungkin bisa itu, dan macam banyak itu katanya, banyak energi yang keluar dari itu. Wah, udah tahu dah, nggak paham saya ke sono-sono mah ya, puyeng banget. Tapi yang pasti itu semua memang begitu. Jadi ada konflik antara baik dan buruk, antara kumpul-kumpulnya yang paling utama antara cinta dan benci, antara al-hub wal ghadab, cinta dan benci. Pada diri manusia itu ada dua kekuatan yang mungkin kita amati nggak ada di hewan biasa. Manusia termasuk hewan sebetulnya. Hayawanun natiq, hayawan itu artinya makhluk hidup. Dari hayun, hayawan. Kalau hewan yang bahasa Indonesia itu, bahasa Arabnya bahimah, bahaim namanya. Bahimah itu binatang atau dabah, binatang melata. Manusia itu punya kekuatan yang dilahirkan oleh rasio dan emosi. Belajar di mana mah begitu itu ya, nggak tahu, saya cuma mikir sendiri. Kekuatan rasio itu dengan kekuatan emosi atau kekuatan akal dan kekuatan nafsu. Ada dua. Ini yang membuat kemudian manusia diberi taklif oleh Allah, sama dengan jin juga. Kalau malaikat itu cuma akal doang itu, nggak punya nafsu. Kalau setan katanya nafsu doang, nggak punya akal. Kalau manusia itu akal dan nafsu. Dan dua kekuatan ini pada saatnya kadang dominan itu. Bisa dominan emosi, bisa dominan rasio. Sekarang ini era teknologi itu yang sangat dominan rasio itu. Rasio otak itu kaitannya dengan sakofah, kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang bersifat pemikiran ya. Kita berpikir coba manusia kenapa sekarang bisa terbang, itu dari kekuatan rasio yang dia punya itu. Bisa terbang lebih cepat, lebih tinggi daripada burung dengan membuat pesawat. Bisa nyelam, bisa lari lebih kencang daripada kijang dengan membuat motor MX ya, atau motor apa dah. Pokoknya kencang gitu. Itu kekuatan rasio. Tetapi ada kekuatan emosi pada waktu itu, sebelum ada, sekarang ada HP itu ya. Kita ngomong dengan orang Amerika sekarang bisa langsung. Kan aneh kalau secara emosi. Tapi secara rasio
Ya karena kita nggak nyampe masih aneh juga. Tapi kalau yang sudah ahli itu IT, ya nggak aneh katanya. Sebab itu. Nah itu bisa ngomong, coba kalau zaman dahulu nih ya, umpama gitu, kita kembali ke masa lalu tapi masih hidup umpamanya pada zaman sahabat dulu, kita bawa radio, kita setel radio bunyi, itu bilang oh, ada jinnya, pasti ribut tuh, ada jinnya itu. Jadi nggak akan percaya kalau dulu zaman Nabi bahwa kita bisa tembus pandang, bisa melihat main bola di Amerika, sementara kita di sini nggak akan percaya pada saat itu. Tetapi zaman dahulu ada kekuatan emosi yang sangat tinggi juga. Nabi Sulaiman sampai bisa mendengarkan, memahami pembicaraan semut, burung. Kemudian dia bisa memindahkan Arsy Bilqis dari tempat yang sangat jauh dengan secepat mata. Bisa komunikasi. Dulu itu kata kiai-kiai saya, kalau ngundang santrinya, umpamanya di Cirebon itu tinggal ngomong dia apa, kamu kesini besok ya, besok terus datang itu. Itu kekuatan, tapi ya nggak setiap orang gitu. Sama dengan nggak setiap orang punya HP, nggak setiap orang punya pesawat terbang gitu. Jadi tergantung kekuatan masing-masing. Ada yang apalagi kalau sudah bicara itu kesono, ilmu bela diri, silat, ada yang bisa terbang, ada tendangan tanpa bayangan, itu Jackie Chan, apa dia, tendangan tanpa bayangan, wow, itu sampai ada yang kemudian Patih Gajah Mada itu saking hebat banget perang itu, bukan peralatannya aja, tapi ada ilmu-ilmu yang masing-masing itu emosi itu punya, atau rasa itu, hati nurani itu punya ilmu sendiri. Biasanya yang menguasai ilmu itu ya para orang-orang yang itu, ya para petapa, para orang yang suka tirakat istilahnya itu, para wali itu bisa nyelam ke bumi gitu. Itu cerita-cerita itu secara akal ditolak semuanya itu. Bohong itu secara akal. Banyak sekali orang dikubur ratusan tahun masih utuh jasadnya, bahkan kainnya enggak itu. Itu secara rasional sulit. Ya ada yang bisa bertahan lama tapi dikremasi kayak umpamanya. Tapi Fir'aun itu berpuluh-puluh tahun itu memang Allah jaga itu. Jadi akan aku selamatkan tubuhmu untuk menjadi bukti bahwa kamu itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi al-yauma nunajjika bi badanika litakuna ayatan liman khalfaka gitu. Jadi sebagai bukti orang yang dulu ngaku sebagai Tuhan itu sekarang itu menggeletak begitu aja, nggak ada artinya. Jadi ada bukti itu. Waktu itu ya mungkin akan dihitung ya, mungkin karena kena garam apa di sana kan, kena jebur di laut ya. Jadi kemudian kena garam itu, maka dia nggak hancur tubuhnya. Tapi perlu diketahui bahwa yang kena garam itu pada waktu itu juga ribuan itu. Tentara Fir'aun tuh waktu mengejar Musa itu ya puluhan ribu lah. Tetapi yang lain nggak ada, habis. Fir'aun aja. Jadi ada sesuatu yang memang di situ. Nah kita ini kenapa harus benci dunia? Ya Allah, kan Allah yang menciptakan dunia. Kan kita harus makan, kan kita harus minum. Kenapa kita harus lewat sini dan kita disuguhi sesuatu yang mewah-mewah tetapi kita suruh membenci? Ah itu kan aduh, kalau berpikir sendiri saya kok bengong, iya kenapa sih ya? Tetapi Masya Allah, semuanya itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi innak fitilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semuanya itu enggak ada yang sia-sia. Banyak hal-hal yang di kita itu banyak pohon-pohonan segala macam yang kelihatannya enggak berguna karena kita belum nyampe aja. Siapa tahu sebetulnya itu banyak mengandung obat-obatan yang kalau kita bisa temukan itu bisa untuk menjaga kesehatan kita. Tapi kadang-kadang kalau ada orang menemukan juga karena takut mengganggu usaha obat orang suka dimatikan itunya. Enggak di makanya Cina yang paling hebat itu. Sinsei apa itu obat-obatan itu. Jadi banyak banget yang berguna. Yang untuk sebab innalikulli da'in dawa. Setiap ada penyakit ada obatnya. Termasuk penyakit hati, penyakit otak, penyakit segala macam itu. Nah ini kemudian penyakit kita untuk bisa selamat sampai akhirat itu diantaranya kita harus konsentrasi pada kepentingan akhirat. Wal khailil musawwamah dan kuda yang musawwamah itu kudanya itu kalau dulu digambarkan kudanya warnanya merah kecoklat-coklatan, tetapi itu kakinya itu sebelum kakinya itu kayak orang pakai kaos kaki, depan depan belakang itu ada warna putih itu. Pokoknya kuda yang terbaik pada saat itu, yang larinya lebih kencang dan gagah itu. Ini kalau kita pahami bahasa ini secara letterlek, di sini mungkin ada yang bilang, oh, saya nggak suka sama kuda, gitu ya. Saya nggak suka sama kuda, berarti bohong nih Al-Quran katanya wal khailil musawwah, bukan itu. Itu pada saat itu kendaraan paling mewah itu kuda. Jadi kalau orang sampai punya kuda seperti itu derajatnya, status sosialnya itu tinggi. Sama sekarang pomanya Mercy atau apa yang paling mahal dah? Yang dipakai Syahrini itu apa, mobil apa? Iya. Ada yang ingat yang dipakai Syahrini apa? Lamborghini ya. Lamborghini ya. Jadi ustadz lama banget ya. Lama banget jadi ustadz, ngomong terus di masjid-masjid. Kalah sama Lesti. Lesti punya apa tuh? Alfa apa Lamborghini ya? Cuma nyanyi doang ya. Nyanyi doang. Gunanya nggak terlalu banyak sebetulnya. Tapi nggak bisa orang jadi Lesti semua. Nggak bisa. Ya itu sudah Allah kasih. Jadi termasuk diantaranya yang harus kita zuhudi adalah kendaraan-kendaraan mewah itu. Maksudnya itu. Jadi al-khail al-musawwamah itu makis aleh, nanti disamakan. Sebab ilatnya kenapa khail al-musawwamah itu menjadi zuyina untuk seseorang? Sebab pada saat itu kendaraan yang paling dikagumi adalah al-khail al-musawwamah. Bapak jamaah yang Allah muliakan, saya suka berpikir ke belakang gitu ya, membayangkan orang dulu. Orang dulu itu ternyata sama dengan orang sekarang itu. Dia memiliki kemauan yang penuh, kebahagiaan yang penuh. Sama seperti kita, ya penderitaan yang penuh juga. Artinya apa? Dulu ibu saya pernah bercerita itu waktu masih gadis-gadis itu sama teman-temannya. Itu kalau anaknya Haji Anu lewat katanya malam pada ngintip dari jendela dan telinganya udah tahu itu. Kenapa? Karena dia pakai sepeda yang bunyi cek 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 itu. Sepeda apa dah?
rally ya. Itu pada waktu masa ibu saya itu sepeda rally aja idaman banget. Jadi kalau pemuda sekarang pakai motor apa ya yang digemari oleh gadis-gadis itu? Pakai motor yang iya CBR yang gede. CBR emang mahal CBR. Mahal ya, iya. Nah seperti itu. Jadi pada saat kerajaan itu punya kuda kemudian punya apa itu keretanya yang semacam itu sudah kemewahan yang sangat puncak, kebanggaan itu. Dan punya rumah umpamanya ya dulu waktu saya masih kecil asal rumahnya di semen aja udah hebat banget tuh orang. Di kampung saya itu rumahnya pakai semen, biasanya enggak pakai itu aja. Sampai sekarang yang pakai semen ya Allah. Dulu saya pernah lihat nih di Yaping sendiri, foto-foto zaman dahulu, foto yang merupakan suatu momen yang sangat istimewa. Saya dengan pakai idawam pengen foto karena waktu itu meresmikan apa gitu, di foto. Kebanggaan waktu itu. Setelah saya lihat fotonya ini mah apaan ini? Enggak pantas banget. Foto seperti itu kok di itu gitu. Jadi selalu berkembang. Jadi jangan kemudian letterlek yang enggak boleh dicintai itu khail al-musawamah, itu salah itu. Ini contoh. Qanatir al-muqantharah min adz-dzahab wal fiddah itu artinya status rumah yang begitu wah dan mewah. Ya sekarang nggak ada itu rumah yang dihiasi dengan itu meskipun tetap ada kemauan, tetapi ya rumah-rumah mewah itu. Wal an'ami dan binatang ternak. Kenapa binatang ternak? Sebab pada saat itu apalagi ini di Arab turunnya, maka orang yang banyak binatang ternaknya itu atau setiap orang mendambakan pengen dapat binatang ternak yang banyak sampai ada ahabbu min humrin na'am, saya lebih cinta daripada humrin na'am. Humurin na'am itu jadi onta-onta warnanya merah kecoklatan saking banyaknya ada di jurang itu, kekayaan itu humurin na'am maksudnya. Na'am itu binatang ternak. Kenapa disebut merah? Karena kepanasan warnanya terus jadi agak kecoklat-coklatan, dari jauh itu kelihatan merah bata gitu. Penuh satu jurang. Itu banyak dulu itu. Yang punya onta banyak punya. Sebab kekayaannya pada saat itu ya luangkan atau dituangkan dalam bentuk seperti itu. Kalau sekarang ya punya pabrik banyak gitu. Itu termasuk wal an'am. Jadi punya pabrik banyak itu termasuk di zuyina. Udah tanya dah sama kita sendiri, kita pengen nggak punya pabrik yang banyak gitu? Pengen nggak? Seneng nggak kira kita kalau kita punya pabrik banyak, seneng nggak? Pabrik yang seneng gak kira-kira jawab? Seneng kan ya. Tapi kalau binatang ternak banyak ya seneng juga, tapi kayaknya lebih milih pabrik sekarang. Yaitu termasuk itu an'am. Wal harsi dan kebun. Di Arab orang bayangannya kalau punya kebun luas, kebun korma, kebun apalagi tajri min tahtihal anhar gitu. Ada wah udah itu. Jadi semuanya itu sebetulnya zuyina, lambang atau hiasan kehidupan kita itu. Dan itu yang harus dijauhi. Akhirnya itu. Kenapa? Sebab kalau concern kita ke situ, maka nggak akan ada pikiran kita ke akhirat untuk itu, untuk berbekal. Begini. Kita ke laut, sebetulnya mau nyari ya kepiting atau nyari ikan laut itu ya. Teman-teman kita tuh pada sibuk dengan alat peralatan yang dia punya. Ada yang mancing, ada apa.
Karena kita seneng banget itu main, lihat di laut, kita mah renang aja main terus. Pas waktu pulang teman-teman pada bawa ikan, bawa apa, kita nggak punya bawa apaan apa-apa itu. Ya karena kita asik menikmati itu. Seharusnya enggak, itu jangan dijadikan tujuan gitu. Tapi berbekal lah untuk kita pulang. Jadi Pak, kalau Bapak berhak sayang pada istri karena istri Bapak, anak juga karena anak Bapak. Berusaha untuk mereka itu ya hak Bapak juga. Tetapi Bapak juga punya hak untuk diri Bapak sendiri. Jangan lupakan. Jadi kalau sehari itu penghasilan kita umpamanya berapa? Paling kecil sehari 2 juta? 2 juta sehari. Sombong banget. Kayaknya kalau penghasilannya sehari 2 juta dia nggak akan duduk di sini sekarang. Di Pondok Indah sana. Ya sisihkan 10.000 lah atau 1.000 lah atau 10.000 lah dari yang hasil kita itu, pokoknya 1% dah minimal. Ikhlas karena Allah untuk kepentingan apa, masjid atau apa gitu, untuk amal jariah. Justru yang kita sisipkan di situ, insya Allah. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sebelah korma. Minimal enggak jadi ahli neraka selamanya gitu. Nah itu. Asal tuh, ini nanti akan diperes lagi sebetulnya. Kebanyakan ngomongnya saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, jadi kenapa kita harus zuhud? Kami persilakan untuk pertanyaan. Ada? Kayaknya udah pada lapar. Ya udah, kalau nggak ada kita ngopi. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah sekalian, mari sama-sama kita tutup kajian kita. Oh ya, sekaligus mengingatkan bahwa nanti untuk ba'da maghribnya kita lanjut kajian tafsir Quran disampaikan oleh Ustadz Ahmad Maududi Zahrain LC. Oleh karena itu kami harapkan pada jemaah untuk sama-sama mengikuti kajian di ba'da maghrib. Sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.